sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Klender 03 Pagi, Ibu Hajah Sri Lestari MMPD, serta Dewan Guru beserta staf dan juga Ibu Komite Sekolah beserta tim dan jajarannya, dan anakku yang Ibu banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di sini pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 dalam rangka kegiatan kami, yaitu kegiatan calon guru penggerak angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan diseminasi kegiatan guru penggerak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungannya serta kita selalu mendapatkan syafaat dan selalu mendapatkan kebahagiaan hingga akhir zaman nanti. Untuk berikutnya mungkin kita bisa langsung ya Bu ya kegiatannya ya. Menghasilkan suatu keputusan yang memang demi kebaikan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini akan saya bacakan secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-muslim dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil bi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa hdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna minal fawahisya ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha segala-galanya, Engkau maha penentu atas segala yang kami rencanakan. Semoga rencana yang akan kami lakukan kerjasama antara sekolah dengan pengurus komite di SDN Klender 03 ini Engkau ridhoi ya Allah. Engkau berikan kemudahan untuk terlaksananya acara tersebut. Kepada Engkau lah kami memohon dan meminta. Perkenankanlah permohonan dan permintaan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi wa ilal khairi qaribna wa nisyari bayyina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, mungkin saya ingin kegiatan ini diawali dengan motivasi, Bu ya. Kita ini membutuhkan motivasi, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang memang luar biasa mendukung kegiatan kita untuk guru penggerak, Ibu Hajah Sri Lestari MMPD. Meskipun saya baru beberapa bulan di sini Ibu, tapi saya berasa cukup lama karena Ibu memang welcome sekali dengan kegiatan-kegiatan kita dan Ibu sangat mendukung sekali. Serta guru-guru semua yang ada di sini saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena telah mendukung kegiatan kami. Dan untuk mempercepat waktu, kami mohon kesediaannya memberikan sambutan serta motivasi kepada kami semua, kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Sri Lestari MMPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, orang tua siswa semuanya yang hadir di acara
diseminasi ini mudah-mudahan kami dari sekolah maupun para orang tua siswa ini Mbak, mudah-mudahan semuanya mendukung, insya Allah kita mendukung dalam kegiatan program guru penggerak. Dan juga saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, monggo untuk kegiatan ini kita ikuti hingga sampai selesai, sampai tuntas, dan kalau nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang memang harus disampaikan, monggo silahkan untuk disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan saya mendukung, monggo dilanjutkan untuk Mbak Lia dan Mbak Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Lestari MMPD yang telah memberikan semangatnya untuk kita semua serta membuka kegiatan kita. Dan ini saya berharap merupakan suatu informasi yang baru bagi rekan guru serta para orang tua. Apa yang nanti saya sampaikan, mudah-mudahan keluar dari ruangan ini bisa memanfaatkan apa yang akan kami sampaikan. Nah, yang pertama yaitu kegiatan diseminasi guru penggerak. Jadi tidak semua sekolahan memiliki guru penggerak, dan alhamdulillah di SDN Klender 03 pagi ini ada 2 calon guru penggerak dan 1 bertambah lagi pendamping praktek ya. Alhamdulillah Pak Asep ya, mudah-mudahan Pak Asep juga insya Allah amanah bisa menjalankan tugasnya dan bisa memberikan informasi-informasi baru untuk kita semua dan menjadikan motivasi buat kita semua menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan dalam kegiatan ini, tadi saya sudah memperkenalkan bahwa saya dan kuliah sedang mengikuti kegiatan guru penggerak di mana kami mempunyai pendamping. Pendamping kami bernama Pak Edi Sumardi sebagai pengajar praktik, dan untuk Ibu Amalia yaitu Ibu Nur Asia sebagai pengajar praktiknya. Kami merupakan guru di bawah naungan Kepala Sekolah SDN 03 pagi yaitu Ibu Haja Lestari MMPD. Next, berikutnya. Nah, latar belakang dari kegiatan yang kami lakukan ini adalah, jadi diseminasi kegiatan guru penggerak ini kami tidak sekedar melakukan secara teori saja Bapak Ibu. Jadi kami juga menerapkan bagaimana kegiatan di sekolah kami. Ya seperti ini kegiatannya. Jadi kami mendapatkan teorinya selama kami mengikuti pelatihan, dan saat ini kami menerapkannya berbagi kepada warga sekolah, diantaranya rekan guru dan para orang tua murid. Dan latar belakang kegiatan ini adalah di SDN Klender 03 pagi merupakan sekolah negeri yang terletak di antara Mall Buaran dan SMK 48. Di zaman era globalisasi yang berkembang pesat, kurikulum berkembang, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Namun, guru harus memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar guna menunjang kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan guru berinovasi memikirkan ide-ide cemerlang agar murid menjadi mandiri, bernalar kritis, dan memiliki karakter positif serta memiliki keahlian. SDN Klender 03 pagi dikelilingi oleh aset strategis yang digunakan sebagai tempat-tempat belajar di luar sekolah. Dalam mewujudkan program sekolah, memerlukan pemetaan aset dalam kesusahan pelaksanaannya. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi yang telah kami dapat, yaitu mengenai aset sekolah, di mana aset ini merupakan kekuatan dari sekolah kita itu sendiri. Seperti apa? Bisa dilanjut kuliah? Ya, jadi memang tujuan kami ini bukan hanya sekedar teori saja, tapi kami memerlukan dukungan dari para orang tua yang ada di sini, perwakilan dari yang semua sekitar 600 anak ya. Kami terima kasih banyak apresiasinya kepada mama-mama yang sudah duduk dengan nyaman di bangkunya mendengarkan kami menyampaikan informasi. Terima kasih, Bang. Coba boleh kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu guru hebat semuanya kepada mama-mama yang ada di sini. Terima kasih ya. Dan berikutnya tujuan kami ini yaitu pemetaan dan pengelolaan aset atau sumber daya untuk meningkatkan kemajuan baik kualitas maupun kuantitas, di mana meningkatkan kebahagiaan, kesenangan, dan kenyamanan murid yang biasa kita kenal dengan well-being. Mewujudkan kepemimpinan murid, sekolah yang berpihak kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan aset sekolah dalam program sekolah. Nah, itu seperti apa nanti aset-asetnya akan kami bahas. Berikutnya. Ya, adapun tolak ukurnya. Jadi tolak ukur dari kegiatan ini yang kami harapkan nantinya adalah
adanya perubahan di sekolah kita. Jadi setelah apa yang sudah kami sampaikan dari guru penggerak ini, nantinya akan ada perubahan untuk tercapainya kualitas pembelajaran yang telah berpihak kepada murid sesuai dengan profil belajar Pancasila dalam memberdayakan aset sebagai pendukung program sekolah atau biasa nanti kita sebut dengan gerakan literasi sekolah. Nah, dukungan apa saja yang diperlukan? Dukungan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah, jadi aksi nyata ini diperlukan adanya kolaborasi. Jadi saya tidak akan bisa mengembangkan sekolah tanpa adanya kolaborasi dari rekan guru semua serta adanya kolaborasi dengan warga sekolah. Dan aksi nyata ini diperlukan adanya kolaborasi dan gotong royong semua aset sekolah, khususnya aset modal yaitu aset manusia, dan diantaranya ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah yang tadi memang sudah terbukti kita sekolah tidak akan mampu berkembang berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari komite sekolah. Sekali lagi di atas ketua komite di sini kepada Ibu Devi ya, meskipun saya juga baru kenal tapi saya sudah bisa melihat perkembangannya luar biasa, dan gagasan dilakukan oleh Bu Devi ini luar biasa sebagai ketua komite sekolah SDN Klender 03 pagi, dan itu sudah saya lihat memang sampai saya ngobrol-ngobrol nih Bu dengan beberapa orang tua murid waktu itu di kantin. Jadi mungkin mereka tahu kalau saya ini guru penggerak, mamanya Rafa ya kalau nggak salah suka nanya. Terus dia memperkenalkan diri kepada saya bahwa ada juga komite penggerak ya, ibu penggerak Bu. Nah ini juga informasi juga untuk Bapak Ibu guru semua, ternyata selain ada guru penggerak ada juga namanya ibu penggerak, yaitu saya baru tahu Bu, dan memang ternyata saya juga baru tahu bahwa di antara komite sekolah di lingkungan Klender ini terpilih di Klender 03 ya Bu Evi ya, benar ya. Jadi ini luar biasa apa yang Bu Evi lakukan ini benar-benar membuat saya menjadi termotivasi lagi ya. Jadi kita bisa berkolaborasi ya Bu Evi ya untuk kegiatan-kegiatan ini ya. Oke, terima kasih Bu Evi serta timnya semua yang ada di sini. Nah, di sini juga saya memang memerlukan dukungan dari murid, sudah pasti. Keberhasilan guru itu dilihat dari muridnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan pada murid, sudah pasti guru itu insya Allah akan berhasil dalam memberikan bimbingan kepada murid. Tapi kalau tidak ada perubahan kepada murid, berarti kita harus cari lagi bagaimana teknisnya ini. Berikutnya lagi ada dukungan sarana prasarana, dan di mana saya lihat di sini alhamdulillah di SDN Klender 03 ini saya lihat secara fisik kita memang sangat luar biasa bagus sekali kalau saya menilai ya. Dan itu memang tergantung penilaian orang luar nantinya. Tapi saya menilai di sini, saya orang baru, saya melihat secara fisik untuk gedungnya sendiri SDN Klender 03 pagi ini luar biasa bagus. Untuk kelengkapan ruang-ruangannya juga cukup bagus. Ditambah lagi dengan yang bagus-bagus itu saya ingin meningkatkan apa nih kira-kira yang memang belum terwujud di dalam program sekolah kita ini. Nah, di dalam kegiatan program guru penggerak ini, kesempatan kami, saya dan Bu Lia ingin memberikan beberapa gagasan-gagasan baru sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi dengan aset dan modal yang memang sudah kita miliki sebelumnya. Dan untuk berikutnya saya akan berikan kepada Ibu Lia untuk menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih Bu Devi. Bapak Ibu mohon izin kita lanjut ke hasil pemetaan 7 aset modal di SDN Klender 03. Bapak Ibu perlu diketahui ternyata di sekitar sekolah kita itu banyak sekali sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai pendukung pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Yang pertama adalah aset manusia. Bapak Ibu bisa perhatikan ada 7 poin. Yang kedua adalah modal sosial. Ibu komite termasuk dengan jajarannya termasuk aset dari SDN Klender 03. Alhamdulillah program-program di sekolah ini mendapat dukungan penuh ya dari Ibu komite dan jajarannya. Dilanjut adanya kerjasama dengan dunia usaha, Bapak Ibu
sudah sama-sama kita ketahui bahwa kegiatan-kegiatan di sekolah itu tidak hanya dukungan komite, tapi vendor-vendor. Nah, ini bisa dimasukkan kepada kerjasama dengan dunia usaha. Lanjut dengan modal fisik, mulai dari bangunan sekolah, ruang perpustakaan, musola, lapangan sekolah, dan sebagainya. Kemudian modal lingkungan alam, ternyata mall buaran yang ada di dekat kita itu bermanfaat Bapak Ibu. Bukan hanya kita datang kunjungan secara finansial, tapi ternyata ini mendapat dukungan ya. Bukan hanya sekedar finansial, tapi kita datang itu ternyata faktor ekonomi, kita belajar antar distributor, konsumen, produksi. Nah, ini Bapak Ibu. Taman sekolah berikut dengan ternyata posisi kita juga dekat dengan SMK 48 dan Kalender 10 itu merupakan modal lingkungan alam. Berikutnya di poin kelima di modal finansial ada dana BOS, KJP, PIP dan bank. Ini ternyata Bapak Ibu merupakan sumber atau modal aset untuk pembelajaran. Berikutnya modal politik termasuk di kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Ini bukan kaitannya dengan politik yang sedang berjalan ya Bapak Ibu, ini tidak ada kaitannya seperti ke sana. Dan terakhir adalah modal agama dan budaya. Itu kegiatan keagamaan, sholat, zikir bersama seperti kebiasaan yang sudah dilakukan. Ada PHBI, kesenian angklung, ekstra kurikuler menari, pengajian orang tua. Ini termasuk modal aset yang memang dimanfaatkan sekali oleh pendidikan kita. Lanjut ya Bapak Ibu, diseminasi yang dilakukan kedua adalah program yang berdampak positif pada murid. Bapak Ibu, saya dengan Bu Devi berkolaborasi di program yang salah satunya kita angkat adalah GLS, Gerakan Literasi Sekolah, yang dititik beratkan pada 3 poin: literasi baca tulis, kedua literasi numerasi, dan literasi digital. Tujuan pembelajaran khususnya yang pertama adalah meningkatkan minat baca murid, kedua menambah perbendaharaan kosakata, ketiga meningkatkan wawasan murid, keempat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kelima melatih fokus dan konsentrasi, dan yang terakhir adalah menyiapkan anak untuk memasuki dunia sekolah selanjutnya. Yang jelas Bapak Ibu, kita tidak berpikir program ini stuck di SD saja, tapi berkelanjutan ke tingkat selanjutnya. Bapak Ibu perlu diketahui, bukan berkaitan dengan kurikulum merdeka saja ya Bapak Ibu. Ternyata komponen di profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam program ini perlu dimanfaatkan, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Komponen-komponen tersebut dimanfaatkan di program GLS. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan pada gerakan literasi sekolah berupaya untuk lingkungan yang mengembangkan gerakan literasi sekolah ini akan nyaman dan berkelanjutan untuk menciptakan generasi yang cerdas, prestasi dan inovatif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, sedikit perkenalan GLS yang akan kami laksanakan sebagai program prakarsa perubahannya adalah meningkatkan gerakan literasi sekolah yang nyaman dan berkelanjutan untuk menciptakan siswa-siswa kita itu cerdas, prestasi, inovatif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ini tahapan yang memang perlu dilakukan ya Bapak Ibu. Ini tentang inquiry apresiatif bagja, mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi, dan akhirnya kami berdua melaksanakan GLS yang terfokus
Mohon izin Bu Devi, saya agak sedikit melanjutkan di ini salah satu ya Bapak Ibu. Salah satu apa salah dua nih Bu Devi, karena saya akan menampilkan 2 poin. Salah 3 Bu. Bapak Ibu, ini buku siswa kelas 4 kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Mohon izin, ini adalah tampilan yang mungkin akan digunakan oleh siswa kelas 4. Mungkin tampilannya hanya cover ya Bapak Ibu, tapi ternyata ini setelah diklik akan masuk ke bukunya. Ini bisa dimanfaatkan secara digital oleh siswa. Berikutnya bukan hanya di buku pelajaran, tapi di buku bacaan ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, di tampilan di depan ini 2 contoh saja ya Bapak Ibu. Ini ada 2 cover buku bacaan yang bisa dimanfaatkan siswa. Yang pertama ini adalah bacaan Si Cerdik. Ya, mohon izin loading. Nah, kalah oleh Si Cerdik. Ini bisa dimanfaatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan berikutnya yang kedua, ya ini teman kelas baru Laras. Ini bisa dimanfaatkan, dibaca, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kelas-kelas rendah ya Bapak Ibu. Ini ada gambar, ada bacaannya. Ini secara digital. Karena kalau kita melihat lagi dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, kita harus memfasilitasi secara kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Nah Bapak Ibu, karena memang kita sudah di zaman digitalisasi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengembangkan ini yang mudah-mudahan, mohon izin Bu Sri, ini akan disampaikan di perpustakaan sekolah. Mungkin akan dilanjutkan di literasi numerasi yang akan disampaikan oleh Bu Dewi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Lia yang sudah menyampaikan untuk literasi digital. Mungkin di sini masih ada orang tua, apa itu sebenarnya literasi? Literasi ini adalah salah satu kegiatan di mana anak ini melakukan, bisa membaca, bisa menulis, bisa juga mereka berkreasi, mereka juga bisa proyeknya itu seperti menuangkan imajinasi mereka dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi salah satu yang disampaikan oleh Bu Lia ini adalah literasi digital, di mana menggunakan alat-alat bisa handphone ya, yang memang saat ini adalah zaman yang memang namanya digital, dan jadi anak-anak pun tidak harus membawa buku atau membuka-buka buku melalui handphone, anak pun sudah bisa melakukan kegiatan literasi ini. Dan dengan kegiatan yang kita kembangkan di sini yaitu GLS. GLS itu singkatan dari Gerakan Literasi Sekolah. Dan rencananya nanti anak-anak akan melakukan kegiatan rutin di masing-masing kelas. Harapan kami nantinya kami berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita ini untuk melakukan literasi di pojok-pojok kelas. Dan untuk kegiatan di perpustakaan pun kami sudah melakukan literasi membaca di dalam perpustakaan, dan itu juga sudah
kita buat jadwalnya ya Bu ya, oleh guru-guru yang ada di sekolah kita ini, dan memang sudah ada petugasnya juga, ada Bu Eli ya, Bu Eli ya, mana Bu Eli ya, ada salah satunya Bu Lia ya sebagai petugasnya di perpustakaan. Dan nanti mungkin untuk literasi digital ini bisa dimasukkan ke dalam perpustakaan juga ya, kita masukkan ke program perpustakaan sekolah ya. Dan untuk literasi serta numerasinya ini yang tadi sudah saya sampaikan, itu ada pojok kelas. Ibu bisa lihat ya di depan kita di sini ya Bu ya, sudah terlihat nih, sudah cukup bagus dan cukup menarik. Kita tinggal tingkatkan kembali bagaimana kegiatan itu bisa berjalan secara konsisten. Di belakang sana juga ada Bu, nggak mau kalah di kelas 6 sana ya, di kelas 6-nya Bu Tina ya, di kelas 6B ya. Terlihat dari sini itu sangat bagus sekali dan sangat menarik, karena memang dibuat untuk pojok kelas ini dibuat semenarik mungkin agar tumbuh minat membaca pada diri anak secara mandiri tanpa ada paksaan ya Bu ya. Dan berikutnya untuk kegiatan literasi numerasi ini juga adanya kunjungan perpustakaan, di mana kita juga dapat membaca secara bersama-sama. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga program-program yang kita sampaikan tadi bisa dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih semuanya. Kami tutup kegiatan ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Ya, boleh kita sesi foto? Boleh ya, sesi foto ya. Saya ucapkan yang luar biasanya nih kepada mama-mama yang memang masih bertahan di sini. Terima kasih banyak atas dukungannya, juga para guru di rekan-rekan hebat saya di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih masih bertahan di sini ya. Oke, Bu Lia, boleh kita